Ya Rasulullah, Sebelum menonton, yuk klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya. Terima kasih, selamat menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita dapat berkumpul bersama lagi dengan tema yang berbeda tapi masih dengan tema kecerdasan. Nah, pada pembahasan sebelumnya kita telah membahas kecerdasan emosional, kecerdasan intelektual, dan kecerdasan sikap. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang apa sih kecerdasan spiritual itu dan bagaimana contoh kecerdasan spiritual berdasarkan pengalaman dari para santri dari para santri yang ada di hadapan saya ini. Nah, baiklah langsung saja kita mulai dan kita serahkan sepenuhnya kepada Umi kita. Monggo Umi, mungkin bisa dimulai. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, menjelang siang ya. Cerah, alhamdulillah. Hari ini begitu cerah dan kita bisa menikmati kilatan cahaya matahari di pagi hari yang cukup menghangatkan ya. Dan ini sebagai salah satu, semoga ini akan bisa menjadi momen kita untuk lebih banyak bersyukur kepada Allah dan bisa menikmati anugerah Allah ya. Dan di sini kita akan membahas satu tema lagi yang masih ada dalam kawasan kecerdasan. Hanya dalam hal ini kita akan fokus pada kecerdasan spiritual ya, tadi yang disampaikan oleh Kak Rahma tadi ya. Kalau waktu sebelumnya kita sudah membahas kecerdasan emosional, kecerdasan intelektual, dan kecerdasan sikap ya. Yang itu semua tentu sesuatu yang memang bersifat potensial yang dimiliki oleh setiap kita, dimiliki oleh setiap manusia, oleh setiap individu, yang itu adalah anugerah dari Allah. Menjadi tugas kita lah yang kemudian bagaimana kita bisa menumbuhkan, menggali, mengembangkan ya potensi-potensi itu, bagaimana supaya kita menjadi pribadi, menjadi seorang hamba Allah yang satu sisi kita tetap memiliki ketaatan, kepatuhan, ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita juga bisa menjadi pribadi yang berprestasi, yang cerdas secara intelektual, emosional, dan secara attitude atau sikap gitu ya. Baik, langsung saja kecerdasan spiritual gitu ya. Kalau dalam perbincangan tentang teori kecerdasan dalam ilmu psikologi ya, ilmu tentang kejiwaan manusia, bahwa kecerdasan, bahwa setiap ketika kita keberhasilan seorang itu tidak hanya diukur, dilihat dari ketika dia cerdas secara intelektual saja, kemudian cerdas secara emosional, tetapi juga di situ ada keseimbangan juga, bagaimana ia mampu menyeimbangkan antara potensi-potensi kecerdasan itu secara proporsional, secara tepat, sehingga disitulah kita bisa meraih kebahagiaan, kita bisa meraih kebahagiaan gitu ya, bisa merasa menjadi pribadi yang memiliki hidup yang bermakna. Nah, itulah inti yang perlu diketahui, bahwa kecerdasan spiritual itu adalah kemampuan untuk bisa memahami atau menangkap nilai
menangkap makna dari sebuah kehidupan, memahami atau menangkap makna dan nilai-nilai kehidupan, gitu ya. Itu kecerdasan spiritual. Bisa juga dikatakan bahwa kecerdasan spiritual itu adalah kemampuan untuk bisa menangkap dan bagaimana kita menerapkan nilai-nilai keutamaan baik yang bersumber dari agama kita sendiri, agama Islam, yang di sana sumber-sumber nilai kebenaran utama dalam prinsip-prinsip ajaran agama Islam, maupun kita juga terbuka dengan nilai-nilai prinsip keutamaan secara universal, dengan catatan tidak sampai mengurangi atau tidak sampai merusak, merusak atau menghalangi kita untuk kita tetap bagaimana senantiasa memegang prinsip nilai-nilai keutamaan dalam ajaran Islam, gitu ya. Nah, kalau selama ini masyarakat secara umum memahami sesuatu yang istilah spiritual itu kan sesuatu yang kekuatan yang berasal dari kodrati, ya, ada penguasa kodrat, ada yang berasal dari Tuhan, dari Allah, sesuatu yang orang misalnya tanpa ada proses tapi dia punya kemampuan, punya kekuatan, punya keahlian, yang itu ia dapatkan dari yang maha kuasa, katakanlah. Itu pemahaman secara sekilas, atau pemahaman yang belum yang perlu untuk disempurnakan. Nah, memang segala nilai keutamaan itu tetap kita yakini itu bersumber dari Allah, ya, bersumber dari Allah yang kemudian disampaikan melalui wahyu yang disampaikan kepada para nabi, para utusan Allah, ya. Nah, tetapi yang di sana ada yang lebih bisa kita pahami, yaitu adanya nilai-nilai keutamaan yang bisa kita tangkap, bahwa setiap orang pun sebenarnya punya kemampuan itu, asalkan dia bisa memiliki beberapa hal yang itu akan menjadi jalan kita untuk bisa memiliki kecerdasan spiritual, ya. Apa sih kemampuan untuk memahami nilai-nilai keutamaan yang itu bersumber dari agama atau ajaran agama kita sendiri, agama Islam, maupun kita pun tidak menutup kemungkinan bisa menerima juga nilai-nilai keutamaan yang bersifat universal, yang artinya yang bersifat universal itu yang artinya berasal dari pemahaman atau keyakinan agama di luar Islam, tetapi itu jangan sampai itu kemudian merusak pemahaman kita terhadap nilai-nilai keutamaan yang berasal dari agama kita sendiri. Misalnya pemahaman nilai utama terkait dengan nilai-nilai keimanan misalnya, ya. Nah, yang ini keimanan misalnya kepada Allah. Nah, nilai-nilai keutamaan yang pertama adalah misalnya nilai keimanan kepada Allah. Kita beriman kepada Allah itu kan tentu di sini yang sebagaimana yang sudah kalian dapatkan nilai keutamaan dalam agama Islam itu seperti kalian yang sudah misalnya ketika ikut ngaji nilai-nilai yang disampaikan oleh Abah ketika ngaji tafsir Jalalain, ya, ketika ngaji kitab Aqidatul Awam dan kitab-kitab Aturas lainnya, yang di situ kalian juga mendapatkan pesan-pesan nilai keutamaan dari Abah, ya, dari setiap kegiatan ngaji. Nah, itu menjadi satu hal yang harus dipahami, harus dikuatkan secara cerdas emosinya, katakanlah, sehingga bisa melahirkan sikap dan akhirnya bisa melahirkan kesadaran secara spiritual, ya. Kita beriman kepada Allah, apakah cukup hanya dengan kita meyakini, ataukah cukup dengan kita meyakini dan kemudian kita menjalankan perintah Allah dalam bentuk kita melaksanakan apa yang diwajibkan, misalnya sholat, puasa, zakat, haji misalnya, kan, ya, misalnya seperti itu. Kemudian apakah cukup hanya sebatas itu? Tentu ada yang lebih dalam di situ.
Jadi nilai iman ini harus kita sadari sebagai sebuah bentuk, tidak hanya sebagai bentuk bentuk secara emosi, tapi juga ada sebuah kesadaran, ya, kesadaran kesadaran secara intelektual kita, dikuatkan kesadaran bahwa beriman itu bisa merefleksikan kita bagaimana kita menjalin hubungan yang baik, terutama dengan Allah. Kemudian bagaimana kita pun bisa menjalin hubungan yang baik dengan sesama manusia, dan juga bagaimana kita bisa menjalin hubungan yang baik juga dengan lingkungan alam semesta, ya, selain manusia. Karena apa yang ada di alam semesta dan seluruh isinya ini adalah makhluk ciptaan Allah. Maka dengan sesama makhluk kita kita berpikir, kita juga merasa sudah menjadi sebuah kebutuhan dan kesadaran kita semua bahwa itu semua adalah makhluk ciptaan Allah yang kita harus miliki hubungan yang baik. Tentu hubungan yang baik itu sesuai dengan peran dan fungsi, kemudian kebutuhan hubungan itu untuk apa, ya, yang sesuai, ya, tidak asal berhubungan tanpa ada batasan-batasan nilai maupun norma gitu, ya. Kita bagaimana kita berinteraksi, bergaul, bermasyarakat, berteman, ya, baik dengan yang sesama lingkungan di santri, misalnya teman-teman santri, baik, merasa saudara. Tapi kita pun tetap menjaga hubungan, membangun hubungan baik dengan teman-teman ketika kalian ke sekolah, misalnya di SMP, yang di MTS dengan MTS, yang di SMA dengan SMA teman-teman. Karena kenapa? Karena mereka semua adalah sama makhluk Allah, sama-sama manusia yang memiliki hak untuk bisa diajak untuk berinteraksi, untuk saling berbagi, ya, selama hal itu tidak menyimpang dari nilai-nilai keutamaan dalam agama Islam. Jadi itu misalnya. Kemudian nilai-nilai apa misalnya yang mungkin yang terkait dengan nilai-nilai yang bersifat universal, ya, nilai-nilai persahabatan, ya, nilai-nilai saling tolong menolong misalnya, ya, nilai-nilai untuk berbagi, nilai-nilai untuk misalnya melakukan kebajikan gitu, ya. Itu kan bersifat universal, bahwa mereka yang misalnya tidak dalam agama Islam pun memiliki nilai-nilai misalnya saling menghormati dengan sesama, kemudian bekerja sama dalam hubungan sosial kemasyarakatan gitu, ya. Kemudian bersama-sama untuk bagaimana kita mewujudkan rasa nasionalisme atau cinta kita kepada tanah air melalui bersama-sama belajar untuk membangun bangsa, misalnya seperti itu kan, untuk menjaga persatuan, kesatuan, sehingga sama-sama mewujudkan rasa aman, damai, yang akhirnya efeknya kepada kita semua. Keadaan masyarakat yang damai, aman tentu akan membuat kita pun tenang dalam beribadah, tidak saling menyakiti, tidak saling merendahkan, saling menghormati. Kalaupun ada perbedaan, itu adalah suatu hal yang memang itu adalah sudah menjadi kehendak Allah adanya perbedaan di alam semesta. Tetapi bagaimana kita bisa menyikapi perbedaan itu untuk tetap menjaga sikap saling menghormati, saling menghargai, begitu, ya. Jadi itu prinsip-prinsip nilai keutamaan yang itu memang ada dalam ajaran agama kita juga, itu juga kita temukan juga misalnya dalam ajaran agama-agama yang lain gitu, ya. Jadi disitulah kemampuan kita menangkap itu dan akhirnya kemudian bisa membentuk pemahaman dan membuat kita merefleksikan satu bentuk perilaku sebagai cermin dari nilai-nilai yang kita pahami, ya. Misalnya tadi nilai-nilai keimanan, ya, percaya, diyakini dengan hati, semesta lisan, dilakukan dalam bentuk tindakan melalui kita mau belajar, ya. Bagaimana caranya menunjukkan iman kepada Allah, iman kepada para nabi, iman kepada kitab-kitab Allah, misalnya seperti itu.
Bagaimana kita mewujudkan bahwa kita memang sejalan dengan nilai-nilai dalam syahadatain misalnya, asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah. Bagaimana itu juga ada nilai-nilai bisa kita tangkap. Nah, itulah yang kalian semua sudah bisa menyerap dari kajian-kajian pengajian di pesantren gitu ya. Kemudian bagaimana itu bentukan dalam perilaku. Ya, jadi sehingga ketika kita menghadapi berbagai problem, masalah kehidupan, khususnya bisa dilakukan dalam kehidupan pergaulan di pesantren maupun di luar pesantren, itu sehingga akan membuat kita menjadi pribadi yang ketika menghadapi masalah itu kita tidak terburu-buru untuk mengambil sebuah simpulan yang hanya dari satu sudut pandang secara emosi saja. Nah, ya. Misalnya suatu waktu kalian menemui perbedaan atau suatu peristiwa yang itu membuat kalian sesaat melihat bahwa oh, dia kok seperti itu, dia mengecewakan saya dan menyampingkan saya, dia menyepelekan saya misalnya, tanpa melihat terlebih dahulu duduk perkara yang sebenarnya terjadi, tanpa melihat kenapa dia seperti itu, ada apa, gitu ya. Jadi itulah yang akhirnya seperti itu, sehingga ketika ada sedikit perselisihan, ada kesalahpahaman, ada satu peristiwa yang secara lahir tampaknya sekilas dia itu menyakiti saya, tetapi karena kalian memiliki kecerdasan spiritual, mencoba untuk memahami ada apa, kenapa, bagaimana, nah, maka disitulah kan ada suatu usaha untuk mencari tahu dulu ada apa sih sebenarnya. Nah, jadi ini juga salah satu indikator yang kecerdasan spiritual seorang itu dilihat dari dia selalu berpikir mengapa ada pertanyaan mengapa dan kemudian bagaimana. Ada apa sih ya. Jadi kenapa kok dia seperti itu, kemarin baik, kemarin nggak ada masalah, kok dia seperti itu, ada apa sih, bagaimana saya untuk bisa tahu, sehingga dia tidak akan mudah mengambil sikap untuk dia judes sama dia begini, seperti itu, tapi melihat di balik semua itu ya. Jadi itulah contoh ya, menjadi contoh apa, seseorang yang memiliki kecerdasan secara spiritual. Sikap-sikap, perilaku-perilaku yang menunjukkan adanya kemampuan ia untuk bisa memahami makna, nilai dari setiap peristiwa, itulah yang nanti akan membentuk perilakunya akan seperti apa gitu. Atau misalnya ketika bisa memahami, mungkin bisa mengambil hikmah dari setiap peristiwa yang menyenangkan maupun yang tidak menyenangkan. Ketika menyenangkan, dia tidak pernah, ia senang, bersyukur, bahagia, alhamdulillah, tetapi itu tidak akan melupakan dia untuk tidak membuat dia terlena dalam sesuatu yang menyenangkan itu, sehingga akan menjadi kontrol, kendali, tidak berlebihan. Dan kita akan melihat, oh iya, ketika saya senang kok ada teman yang sedang sedih, nah lalu kita akan bagaimana, nah seperti itu ya. Atau ketika kita menerima kesedihan, ketika ada kemungkinan tidak pulang lebaran karena masa pandemi misalnya kan, pengaruh lockdown misalnya, sedih memang, tetapi ya mana lagi, artinya memang kondisi seperti ini, kenapa kok misalnya ayah ibu tidak menjemput pulang, atau kenapa kok di pondok ada aturan seperti ini, ada apa, kenapa seperti ini, apa tujuannya. Jadi pintar-pintar memahami dibalik apa sesuatu itu terjadi, kenapa, ada apa, mengapa bisa begitu, lalu bagaimana saya harus bersikap, nah seperti bagaimana gitu kan. Nah jadi itu ya, itu contohnya. Baik, langsung saja, sudah sekilas bisa dipahami ya gambarnya ya. Umi kira banyaklah hal yang sudah kalian alami. Nah di sini kita belajar untuk sebenarnya itu ada hal apa di balik setiap apa yang kalian alami itu, ya. Sehingga harapan Umi nanti kalian bisa lebih bisa lebih bisa memperbaiki lagi ketika ternyata itu belum saya lakukan dan itu belum saya rasakan misalnya. Baik, sekarang coba kita dari Mbak Farihah ya. Silakan Mbak Farihah. Coba tadi ya Mbak Farihah bisa menjelaskan sekilas kecerdasan spiritual dan apa yang Mbak Farihah contoh kaitannya dengan mungkin itu sebagai hal yang mengarah pada kecerdasan spiritual.
Kalau saya memiliki pengalaman itu ketika masih waktu SD. Mm-mm. Jadi di SD itu satu teman sekelas itu udah ada yang menjadikan sahabat. Nah, dari persahabatan itulah kita bisa memahami banyak karakter, dan kenapa kok setiap teman juga kan pasti ada sifat yang berbeda-beda. Dari situ saya memikir, kenapa kok dia sifatnya kayak gini? Ada yang SD sudah berpikir begitu ya? iya kadang Iya, kadang begitu. terbesit pikiran kayak Terbesit, gitu. ya, ya. Dan dari persahabatan itu juga bisa saling memahami dan memunculkan rasa kekeluargaan, saling menyayangi dan saling mengerti kalau ada yang berbeda dari sikap kemarin-kemarinnya, pasti ada yang nanya ada masalah apa, jadi lebih mengerti perasaan orang, menanya gitu loh, mungkin aja bisa memberi solusi, jadi tempat keluh kesah ataupun gimana. Nilai apa itu yang itu masuk dalam kategori kecerdasan spiritual dari persahabatan Farihah di SD itu? Jadi itu kita lebih bisa mengambil keutamaan kalau saling sesama teman itu kita harus saling mengerti, saling tolong menolong, saling membantu. Nilai-nilai persahabatan itu ya? Iya, nilai persahabatan yang bisa memunculkan rasa kekeluargaan Iya. dari kebersamaan yang sudah dijalin. Pernah nggak berbeda yang kemudian Farihah mencoba untuk menunjukkan, misalnya ada teman Farihah yang bersalah, kemudian Farihah mau mengingatkan, sekalipun teman yang diingatkan itu misalnya tidak mau menerima masukan dari Farihah yang dan atau katakanlah dia tersinggung, misalnya dia merasa benar gitu, padahal itu perbuatan yang salah, Farihah mengingatkan. Pernah seperti itu? Ada. Reaksi temannya bagaimana? Reaksi temannya itu marah, ngambek, terus kayak yang Farihah rasakan atau pikirkan bagaimana? Apakah kemudian terus merasa sudahlah, lain kali kalau dia salah nggak saya ingatkan, nanti kalau takut ini takut misalnya nanti persahabatan jadi renggang, atau biarkanlah dia meskipun dia salah. Pernah berpikir begitu? kalau saya mungkin berpikir mungkin dia lagi ada masalah yang lain, jadi yang membuat dia terbebani dan inginnya melakukan secepatnya, yang penting selesai. Terus walaupun dia berbuat salah, yang penting dia sudah melakukannya, walaupun itu salah, jadi diingetin pasti dia melakukan itu ada faktor dari diri dia sendiri yang tapi tetap mengingatkan ya. Karena tentu sahabat yang baik, ingat ya, sahabat sejati adalah sahabat yang tidak rela membiarkan temannya terjerumus pada jurang kesalahan atau jurang penderitaan. Jadi sekalipun ketika temannya bersalah, jelas dia melakukan suatu kesalahan atau suatu dosa, sahabat yang baik adalah dia mau mengingatkan, sekalipun nanti konsekuensinya misalnya kalau karena dia belum punya kesadaran mungkin ya, atau karena dia belum tahu, dia bisa tersinggung, bisa marah, tetapi karena niatnya apa? Kita sayang dan kita tidak rela, kita ingin teman kita bahagia, kita ingin teman kita itu terhindar dari keburukan, maka apapun yang terjadi saya harus mengingatkan, karena tujuan saya adalah untuk kebaikan teman. Menurut Mbak Laili ya, tadi yang Umi sampaikan tadi, tetap kita menyampaikan, kan ada prinsip bahwa kita tidak ingin teman kita terjerumus pada, itu masuk kategori sebuah sikap atau bentuk dari kecerdasan spiritual atau bukan? Masuk. Kenapa menurut Mbak Laili kok masuk? Karena kalau berteman kan baik-baik bersikap sama temennya, terus temennya nyari pergaulannya jangan yang nakal-nakal, yang paham agama gitu. Iya. Jadi tapi itu pun harus ini loh ya, nggak asal kita mengingat tapi kita sendiri tidak melihat kondisi konteksnya ya, sejauh mana situasi memungkinkan tidak kita untuk mengingatkan gitu ya. Berarti kita sudah ada ikhtiar, ada upaya untuk mengingatkan, karena kita punya prinsip persahabatan, prinsip kasih sayang. Itu juga prinsip nilai keutamaan yang dikembangkan dalam hubungan persahabatan, bahwa apapun yang kita lakukan adalah sebagai refleksi dari rasa kasih sayang, yang itu memang menjadi nilai keutamaan dalam agama Islam juga kan. Karena Allah kita adalah Allah Maha Rahman, Maha Rahim, memberikan kasih sayang kepada seluruh hambanya itu ya. Maka kita pun selama
kita pun tentu berteman, dalam bermasyarakat pun itu tentu tidak terlepas dari rasa kasih sayang. Sehingga kalaupun kita berteman itu kan tidak hanya ketika dia baik-baik kita oke, tapi ketika dia salah kita cuek, kita tidak mau. Justru itu teman yang menurut Umi itu yang tidak baik. Tahu temannya mau terjerumus, misalnya melakukan kesalahan padahal dia belum tahu, misalnya kita kok membiarkan, kalau memang kita bisa ingatkan gitu ya. Tapi kalau ternyata kita ingatkan dia malah misalnya marah sama kita, atau mungkin malah dia mencoba untuk mempengaruhi kita, ya udah, cukuplah dia tetap teman saya, tetapi mungkin kita mengurangi intensitas keseringan kita dengan dia, karena daripada nanti kita yang masih lemah malah ikut terpengaruh. Yang penting kita pertama sudah mencoba untuk mengingatkan, dan jangan sampai kita pun kemudian malah jadi terpengaruh gitu kan. Penting intinya apa tadi, atas dasar rasa kasih sayang yang dikembangkan dalam persahabatan itu juga nilai keutamaan gitu ya. Jadi ya itu misalnya. Oke, Mbak Leli ada satu pengalaman yang terkait dengan di kecerdasan spiritual. Jadi nilai-nilai misalnya keimanan, nilai persahabatan, nilai-nilai kemanusiaan, nilai-nilai rasa kesetiaan, atau nilai-nilai tolong menolong misalnya seperti itu. Nilai untuk mengambil pelajaran, mengambil hikmah dari setiap apa yang kita alami. Jadi saya tuh waktu SMP sekolahnya anaknya tuh nakal-nakal gitu. Nah, tapi karena anaknya nakal-nakal, kayaknya jadi antisipasi sendiri gitu. Nggak usah bergaul sama anak yang nakal, nyari temen yang baik-baik gitu. Temen saya pada ngajak, kalau yang lain pada istirahat kedua kan waktunya sholat zuhur. Yang lain pada main, temen saya yang itu ngajak saya sholat. Jadi artinya di sini kita bisa nilai-nilai keutamaan dalam arti tetap berpegang pada prinsip nilai keutamaan kebajikan yang pernah kita dapatkan dari orang tua. Kan mesti kan ibu atau keluarga katakanlah kan sudah disadari atau tidak disadari ya, dalam kehidupan keseharian di keluarga kan mesti sudah memberikan baik yang bersifat nasihat ya, baik yang bersifat dalam bentuk perilaku keteladanan, bahwa bertemanlah dengan mereka yang akan bisa membuat kita menjadi lebih dekat dengan Allah, bisa membuat kita menjadi lebih mengarah pada kebaikan. Maka dalam bergaul kita harus pegang prinsip itu. Mana teman yang itu akan mengarah pada kebaikan, akan lebih membantu kita mendekat pada Allah, maka kita dekati. Kalau mereka yang sekiranya akan membuat kita terjerumus pada hal yang buruk, maka kita jauhi, kita hindari. Dengan tetap tidak harus dengan dalam refleksi benci atau refleksi mengomel, ataukah istilahnya apa kalau dalam bahasa remaja itu, ngata-ngatain gitu ya. Iya, istilahnya ngatain ya. Menjas, karena kita juga satu sisi kita juga tidak tahu itu adalah mereka semua saja berproses. Barangkali mungkin kesempatan aja bagi mereka yang mungkin belum mendapatkan pengetahuan, belum mendapatkan pendidikan. Kita tidak tahu kedepannya mereka apakah masih akan seperti itu atau mungkin ada perubahan yang lebih baik. Kita hanya bisa mendoakan. Tapi untuk saat ini karena saya juga masih lemah, katakanlah saya lebih baik lebih sering pada mereka yang memang benar-benar bisa mendekatkan diri kepada Allah. Nah, itu contohnya sebagai sebuah nilai keutamaan yang bisa kita kembangkan dalam pergaulan persahabatan. Baik, Mbak Sofia. Ya, Mbak Sofia, apa yang Mbak Sofia tangkap dari kecerdasan spiritual tadi kita bincangkan? Jadi Ya, Mbak Sofia, satu kalimat saja kecerdasan spiritual. Jadi yang saya pahami tentang kecerdasan spiritual itu dapat memahami latar belakang
latar belakang dari setiap dari setiap peristiwa. Ya. Mbak Siva bisa mencontohkan nanti yang Mbak Siva alami? Ya, saya pernah di sekolah waktu ada teman, kadang ada yang bertengkar, terus ada yang nangis, itu saya mencari alasannya. Kenapa kok dia nangis, kenapa kok tadi dia bertengkar, terus kok nangis. Saya sukanya nyari alasan gitu. Jadi tanpa harus, oh anak itu kok nakal, sukanya bertengkar, tidak terburu-buru menimbulkan begitu ya. Mesti ada alasannya, gitu ya. Dan bagaimana saya bisa tetap berteman dengan dia tanpa saya terpengaruh untuk ikut-ikutan suka menimbulkan masalah kita atau menimbulkan ketidaknyamanan bagi kita. Ya sekarang Mbak Fia, ya kan Mbak Fia. Ya Mbak Fia mungkin pernah mengalami satu peristiwa, kalaupun tidak dalam persahabatan, peristiwa yang Mbak Fia alami kan dalam pengalaman kehidupan Mbak Fia sampai saat ini, tapi Mbak Fia mampu melewatinya. Ya saat ujian itu kan seringnya harus Ujian sekolah ya? ujian sekolah, harus berusaha belajar dan juga berdoa. Sempat punya rasa cemas, Iya, deg-degan, iya, takut. kalau nilainya jelek. Terus tapi tetap belajar ya? Iya, Tetap punya keyakinan. Ya, tetap punya keyakinan. Saya bisa melewatinya gitu ya? iya. Ya, jadi itu ya. Oke, itu masuk. Oke, sekarang Mbak Keza, apa yang dialami Mbak Fia itu tadi? Di mana nilai-nilai keutamaan yang masuk dalam indikasi atau kategori kecerdasan spiritualnya? Kecerdasan spiritual yang dimiliki Mbak Fia itu dalam apanya tadi? Ketika menghadapi ujian dengan segala perasaannya yang tidak nyaman. Dalam kecerdasan dalam emosi juga, dalam kecerdasan dalam sikap juga. Atau Mbak Keza sendiri kalau mau ujian deg-degannya? Kalau mau misalnya atau di pesantren misalnya, ini habis liburan, nanti Kak Rama setelah satu hari baru datang untuk fresh dulu misalnya, nanti sama Kak Rama maju satu-satu ya, untuk misalnya contoh ya, untuk ngecek setelah liburan hafalannya masih ingat enggak gitu kan. Gimana? Dan bagaimana melewati apa yang merasa membuat Mbak Keza tidak nyaman di perasaan? Sekolah terkadang suka keganggu oleh suasana, dan kadang kalau di tes Karama misalnya suka deg-degan juga. Kalau udah deg-degan pasti semuanya itu langsung ketukar-tukar sama hafalan yang lainnya. Oke, lanjut Mbak Salwa, nanti kita sebutkan ya. Oke, Mbak Salwa mungkin pernah mengalami kehidupan satu kenyataan yang tidak enak, yang benar-benar Mbak Salwa tidak inginkan itu, tapi itu adalah kenyataan yang Mbak Salwa hadapi, tapi Mbak Salwa mampu melewatinya. Apa yang Mbak Salwa pikirkan ketika itu, dan ada hal apa yang buat Mbak Salwa tetap kuat untuk melewatinya? Mungkin waktu mau berangkat pondok itu ngiranya di pondok nggak bisa menyesuaikan diri. Takutnya belajar ini tuh selalu nervous gitu, terlalu gugup sama keadaan. Jadi ya mau nggak mau harus bisa menyesuaikan. Kenapa kalau nggak mampu menyesuaikan? Kenapa berpikir begitu? Ya kalau soalnya itu juga buat masa depan besok gitu. Kalau misal nggak bisa, nanti takutnya ya sama teman-teman itu malah minder gitu. Karena ada ketika mondok ada tujuan, ada sesuatu yang ingin dicapai Mbak Salwa, ada. Dan untuk mencapai itu tentu membutuhkan apa? Perjuangan, kan? Iya. Perjuangannya apa? Apapun bentuknya. Apakah perjuangan dalam arti perjuangan berkorban untuk
melupakan rasa berat apa berjuang bertahan dalam rasa kerinduan pada keluarga misalnya kan ya. Mbak Mumtaz juga gitu. Coba Mbak Mumtaz sekarang, Mbak Mumtaz nanti kita jelaskan sekalian sekali saja kecerdasan spiritual yang menurut Mbak Mumtaz apa, dan contoh yang itu bisa diangkat sebagai contoh dari kecerdasan spiritual yang mungkin pernah Mbak Mumtaz alami. Kalau Mumtaz itu kan dari kecil memang rumahnya suka pindah. Jadi kalau misalnya dari Semarang pindah ke Magelang, terus akhirnya Mumtaz juga mondok di Rembang. Jadi kalau misalnya lagi main ke Ungaran, bertemu teman-teman gitu kan, teman-temannya beda dengan sikap teman-teman di Rembang sama yang di Magelang. Jadi kita harus menyesuaikan, harus mengerti. Misalnya kalau kita sedang main sama teman-teman yang udah beda sikap sama kita, jangan mudah marah, loh kok ini sikapnya kayak gini, kita nggak boleh langsung kayak gitu, karena setiap orang kan memang mempunyai sikap yang berbeda-beda dan kita harus bisa nerima dan mungkin agak beradaptasi supaya nggak ada masalah, supaya kita juga nyaman berteman dan mudah bergaul. Mbak Farwa barangkali ya bisa mengumpulkan kecerdasan spiritual. Jadi menurut saya itu kecerdasan spiritual itu cara kita mengambil sebuah keutamaan, sebuah fenomena kayak mencari latar belakangnya dari sebuah fenomena yang dapat memberi wawasan kita dan memetik dari sebuah keutamaannya, sebuah sikap yang akan muncul dari peristiwa tersebut. Ya, jadi yang lebih utama adalah kemampuan kita untuk bisa menangkap nilai-nilai keutamaan yang akan mencerahkan, ya, yang akan menginspirasi, yang akan menjadi spirit, ya, menjadi spirit sehingga kita bisa melaksanakan aktivitas dalam kehidupan kita sesuai dengan peran dan tugas kita masing-masing. Ada spirit, ada suatu yang membuat kita semangat, membuat kita menjadi punya energi untuk menghadapi segala peristiwa dan berbagai kemungkinan yang sudah kita prediksi maupun yang tidak bisa kita prediksi, gitu ya. Segala hal yang menyenangkan maupun yang tidak menyenangkan, segala hal yang membahagiakan maupun segala yang itu bersifat mungkin membuat kita sedih, merasa menderita dan sebagainya. Sehingga ketika di pondok misalnya di pesantren, setiap tahun bahkan mungkin dalam setiap atau bahkan bisa jadi setiap tahun ajaran baru, setiap atau pertengahan semester misalnya ada santri baru, yang satu selesai, yang satu baru, dan terus bagi yang misalnya terutama misalnya Mbak Faria misalnya ya sudah 3 tahun dan ini mau 6 tahun misalnya, tentu akan menghadapi berbagai proses kebutuhan untuk selalu bagaimana saya menyesuaikan diri, bagaimana saya menghadapi mereka yang berbeda-beda, dan untuk semuanya pemikiran untuk semuanya itu ya. Dan di sana mungkin akan ada banyak hal yang atau mungkin misalnya kendala-kendala atau keadaan sakit, jauh dari orang tua, atau keterbatasan sangu misalnya kan. Kemudian segala keterbatasan yang biasa kalau di rumah bebas ingin ini itu bisa, tapi di pondok kita tidak bisa begitu. Tapi kenapa kita tetap bisa bertahan? Bahkan misalnya sampai ketika di sini lama ingin segera pulang, tapi begitu pulang baru seminggu, baru 3 hari sudah kangen pesantrennya, pengen cepet kok enggak hari Senin sudah berangkat misalnya gitu kan. Kenapa bisa seperti itu? Padahal itu adalah jauh dari orang tua, terbatas dalam segala hal misalnya. Tetapi kita dihadapkan pada berbagai tuntutan atau tanggung jawab, kewajiban untuk mengikuti segala kehidupan pondok. Kenapa kok itu menyenangkan dan santri tetap merasa bahagia dan semangat. Nah itu tidak terlepas dari sebenarnya adalah benih-benih atau nilai-nilai yang tertanam dalam diri kalian, sebuah nilai yang akan mengarah pada kecerdasan
spiritual, karena nih kalian mampu bertahan menghadapi penderitaan seorang santri gitu ya. Tapi kalian mau berpikir, oh ya, saya di sini kan untuk menuntut ilmu, saya di sini kan untuk mencapai meraih ridha Allah, belajar melalui bentuk tadi kegiatan menuntut ilmu dan sebagai wujud dari ingin membahagiakan orang tua, dan juga saya punya masa depan, dan masa depan saya itu entah nanti akan seperti apa zamannya ya, masyarakatnya berbagai kemungkinan yang akan menggerus nilai-nilai keutamaan, nilai agama, sehingga banyak hal yang negatif yang mungkin akan saya hadapi. Tetapi dengan mondok di sinilah saya berharap saya akan bisa mendapatkan nilai-nilai agama, pesan-pesan hikmah melalui kajian-kajian kitab At-Turas yang disampaikan dalam kegiatan ngaji oleh Abah, dan pengalaman-pengalaman belajar lainnya di pesantren. Sehingga itu harapan saya akan bisa belajar dan membentuk kesiapan mental saya untuk menghadapi masa depan, karena kehidupan ini tidak hanya di dunia tapi juga ada kehidupan akhirat yang itu mengharuskan saya untuk mempersiapkan segalanya. Nah, seperti itu. Jadi bagaimana apalagi misalnya di pesantren itu kita tetap diberikan nilai-nilai agama, nilai-nilai keutamaan dari para nabi, risalah nubuah, sekaligus di situ juga diberikan pencerahan, diberikan kebebasan berpikir untuk tetap terbuka dengan perkembangan zaman yang kita akan bisa eksis. Sehingga kita bisa menjadi santri yang berakhlakul karimah, santri yang bisa berpegang teguh pada agama, tapi sekaligus kita tidak menjadi santri yang tertutup ya, yang eksklusif, yang akhirnya membuat pikiran kita menjadi mudah untuk merendahkan, mudah untuk menjudge yang lain yang berbeda dengan kita, dan itu adalah sikap-sikap yang tidak sesuai dengan nilai-nilai keutamaan dalam ajaran Islam. Nah, jadi ini Umi kira bisa dipahami ya, bahwa kecerdasan spiritual intinya apa? Bagaimana kita mampu menangkap nilai-nilai keutamaan yang akan mencerahkan, menguatkan keimanan kita kepada Allah, mencerahkan, menginspirasi untuk memaknai arti sebuah kebahagiaan dunia dan akhirat. Oke, itu Umi kira cukup ya untuk bahasan obrolan kita kali ini. Semoga bermanfaat dan jangan berhenti sampai di sini ya. Lanjutkan dengan proses berpikir kalian, lanjutkan dengan proses mengolah rasa kalian, dan lanjutkan dengan bagaimana membentuk sikap kebiasaan yang positif dengan tetap menangkap makna-makna, nilai-nilai keutamaan yang diharapkan akan terbentuk dalam perilaku atau akhlak yang baik ya. Baik, terima kasih untuk semuanya. Semoga ini bermanfaat untuk para santri dan secara umum untuk kita semua. Tetap semangat dan selalu menjadi diri kita lebih baik dari hari ke hari. Terima kasih, kita bersama-sama mengucap Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.